pertengahan abad 20, Jepang sebagai kekuatan baru di Asia berambisi menguasai wilayah di sekitarnya. 7 Desember 1941, Jepang secara tak terduga menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Pearl Harbor, Hawaii. Setelah keberhasilan serangan, Jepang leluasa bergerak ke selatan menuju wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia. Indonesia menjadi medan perang antara sekutu dan Jepang. 8 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Tentara Jepang mulai bergerak menduduki wilayah Indonesia dengan membawa propaganda 3A. Rakyat menyambut gembira kedatangan sang saudara tua yang telah mengusir Belanda. Tiga A tidak lebih dari cara Jepang menarik simpati rakyat. Rakyat Indonesia ditindas, dipekerjakan secara paksa demi kepentingan Jepang.この際、特に声を大きくして申し上げたい事柄は、英米を実現することなくして、他のいかなる手段方法によっても、我々アジア民族の理想を実現しうる方法のないという事柄であります。今一つは、我々はイギリス、アメリカを撃滅することがなければ、イギリスがアメリカが我々を撃滅する。この厳然たる事実であります。すなわち、今や、アジア両国の同胞のこのままの雄大なる関東に立っているのです。どうぞ、5000万インドネシア労働職員はください。十分に反省、決起されることをお願いいたしますともに、相ともに腕を振り出し、各々その職務に応じ、理想の実現のため、またこの大東亜戦争に勝ち抜くために、一層のご努力をお願いしてやまない次第です。Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar, yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris.
Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Sekian, saudara-saudara. Sejak jatuhnya kekuasaan Belanda di Pulau Jawa, seluruh rakyat Nippon dengan seluruh rakyat Indonesia merayakan hari perayaan Tenchoset atau hari Maulud yang Perkembangan organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. 1. Gerakan 3A. Untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia, usaha pertama yang dilakukan Jepang adalah mendirikan Gerakan 3A. Gerakan 3A didirikan secara resmi oleh Jepang pada akhir bulan Maret 1942 dan dipimpin oleh Hiroshi Ieyasu, seorang propagandis Jepang. Nama Gerakan 3A merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. 2. Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Jepang membentuk Putra pada bulan Maret 1943. Putra merupakan organisasi nasional yang dirangkul Jepang untuk mempropagandakan politik Hakko Ichiu kepada rakyat Indonesia. Maksud didirikan Putra adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sedangkan pendirian Putra bagi bangsa Indonesia adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang masih terbelenggu politik imperialisme Belanda. Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Alasan pemerintah Jepang membentuk badan baru tersebut karena semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya, sehingga perlu digiatkan dan dipersatukan segala kekuatan rakyat. Tugas Jawa Hokokai antara lain mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam jarak sebagai bahan baku pelumas untuk Jepang. Organisasi ini tidak berkembang di luar Pulau Jawa. 4. Chuo Sangi-in, Badan Pertimbangan Pusat. Chuo Sangi-in merupakan suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah, menjawab pertanyaan mengenai masalah-masalah politik, serta memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang. Chuo Sangi-in dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943 dengan anggotanya 43 orang Indonesia dan ketuanya Insinyur Soekarno. 5. MIAI. MIAI merupakan satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang diperbolehkan berdiri pada masa pendudukan Jepang karena dianggap mudah dirangkul Jepang. Kegiatan MIAI terbatas pada pembentukan Baitul Mal, Badan Amal, dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan. 6. Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, pada tanggal 22 November 1943. Ketuanya adalah Hashim Asy'ari, wakil ketuanya Mas Mansur, dan Wahid Hashim. Sebagai penasihat yaitu Ki Bagus Hadikusuma dan Abdul Wahab. Penindasan versus perlawanan. 1. Ekonomi perang. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang menerapkan prinsip ekonomi perang, yang artinya semua kekayaan ekonomi di Indonesia digali untuk kepentingan kegiatan perang. Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran utama Jepang adalah Korea dan Indonesia.
sebab Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam berupa tambang dan minyak bumi yang sangat dibutuhkan oleh industri Jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk lainnya. Meletusnya Perang Dunia II pada hakikatnya merupakan wujud konkret dari ambisi dan semangat imperialisme masing-masing negara untuk memperluas wilayahnya. Oleh karena itu, pada saat berkorbannya Perang Dunia II, Indonesia benar-benar menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan Jepang. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self-help. Keadaan perekonomian di Indonesia menjadi lumpuh pada saat kedudukan Jepang. Sehubungan dengan keadaan tersebut, langkah pertama yang diambil Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. Beberapa prasarana seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki. Kemudian, beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan tersebut dikeluarkan, termasuk ditetapkannya peraturan pengendalian kenaikan harga. Bagi mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman berat. Sementara itu, bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa yang merupakan pusat perdagangan dunia. Karena tidak seperti tebu atau gula, tembakau, teh, dan kopi, maka Jepang tidak lagi mengembangkan jenis tanaman tersebut. Bahkan tanah-tanah perkebunan diganti menjadi tanah pertanian sesuai dengan kebutuhan Jepang. Dan pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga melakukan kegiatan kerja bakti atau kinrohoshi. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang atau Nippon Seichi. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kirigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan atau Taiso, serta Seikeri. Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, penduduk Indonesia mengadakan program pembatasan buta huruf yang dipelopori oleh Putra. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibanding pendidikan. Perlu diketahui bahwa untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengarahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara, dan lain-lain. Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengarahan tersebut disebut Romu Kyokai yang ada di setiap daerah. 3. Rakyat yang dijadikan Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas Romusa sebagai sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga. Sebab rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang, sehingga rakyat membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Oleh karena itu, di beberapa kota pernah terdapat beberapa Romusa yang sifatnya sementara dan sukarela. Untuk menutupi kekejamannya dan rakyat
merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai romusa. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan mereka yang menjadi romusa itu sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Ini Pandit. Yang keempat, perang melawan tirani Jepang. Bisa Anda lihat dari cuplikan video berikut ini. dalam berbagai bidang. 1. Bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Misalnya, desa dengan ku, kecamatan dengan so, kewedanan dengan kun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan ken, dan karisidenan dengan shiu. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tennoheiku. Daya dan ekonomi. Untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang mengarahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan,
Mula-mula, tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang mulanya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan disebut dengan Romu Kyukai yang ada di setiap daerah. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja Romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintahan Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jarak. Mereka melakukannya secara bergantian. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka dibentuklah Tonagumi atau rukun tetangga untuk memobilisasi massa dengan efektif. Sementara itu, komunikasi di Indonesia mengalami kesulitan, baik komunikasi antar pulau maupun komunikasi dengan dunia luar, karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk melayani para kompetai. Para gadis dan perempuan tersebut disekap dalam kamp-kamp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kamp-kamp tersebut dapat ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan seinenden dan keibodan atau pembantu polisi. Mereka dilatih baris berbaris dan perang meskipun hanya bersenjatakan kayu. Dalam seinenden, mereka dijadikan barisan pelopor atau sui sintai. Barisan pelopor itu mendapat pelatihan yang berat. Latihan militer itu kelak sangat berguna bagi bangsa kita. Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah Su dan Tukobetsushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Sesuai dengan undang-undang itu, seluruh kota di Jawa dan Madura, kecuali Solo dan Yogyakarta, dibagi atas Su, Si, Ke, Gun, So, dan Gu. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat dalam bidang militer. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih penduduk dan latihan militer. Bekas pasukan peta itu yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang kedua, janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Jinaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Angkatan Udara Sekutu yang dimurtai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Sementara itu, Jenderal Jinaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan
pada tanggal September 1944. Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Sejak itu pula, Jepang mulai mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk mempertahankan mereka. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu, suasana kemerdekaan terasa semakin dekat. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumaichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Sidang BPUPKI dilakukan dua tahap. Yang pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada pidato sidang BPUPKI, Rajiman menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945 dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam sidang pertama, Soekarno mendapat kesempatan berbicara 2 kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Tanggal 1 Juni, pukul 11 waktu Indonesia Barat, Soekarno menyampaikan pidato pentingnya. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan dasar-dasar negara. Pada mulanya, Soekarno mengusulkan Pancadharma. Nama Pancadharma dianggap tidak tepat, karena dharma berarti kewajiban, sedangkan yang dimaksudkan adalah dasar. Soekarno kemudian meminta saran pada seorang teman, yaitu Muhammad Yamin, yang merupakan ahli bahasa. Selanjutnya dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan negara Indonesia, supaya kekal dan abadi. Insinyur Soekarno juga menjadi pembicara kedua. Ia mengemukakan tentang 5 dasar negara. Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang pembentuk. Panitia 9 itu bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia merdeka. Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Yang ketiga, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 8 Agustus 1945.